Semua friends, back with me dan guys di my daily vlog. Hari ini kita mau masak ayam bakar madu, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah jerk chicken. Jadi ayam bakar dengan dry rub. Nah, dry rubnya apa aja? Aku udah siapin ayam 1 ekor dipotong-potong. Pertama, salt and pepper. Biasanya kalau di warung-warung itu diungkep dulu, direbus dengan tujuan biar bumbunya lebih meresap, dalamnya matang dengan sempurna. Cuman itu kan 2 proses masak gitu ya. Hari ini cuacanya lagi cerah banget, anginnya lagi bener-bener kenceng. Jadi a good time to cook outside. Ini ada kunyit dan serai buat ngilangin bau amis ayam sampai merata banget. Garlic powder, nggak boleh nggak ada ini garlic powder ini. Terbang-terbang. Ini bisa kalian lakukan kalau kalian lagi camping, lagi jalan-jalan, atau bahkan cuma mau di taman di depan rumah kayak gue gini sama teman-teman sama keluarga bakar-bakaran. Kalau ada paprika bagus ya. Kita lagi nggak punya paprika nih. Paprika bubuk. Jadi kita pakai bahan yang ada. Garamnya garam Himalaya, garam pink, dry rub itu nggak pakai saus-sausan, nggak pakai bumbu-bumbu cair. Bener-bener bumbunya bubuk semua. Nanti di akhir baru kita akan olesin madu sama mentega. Kenapa seperti itu? Karena madu itu dia caramelize, dia akan bikin ayamnya cepat gosong. Jadi kita mau kayak sear dulu ayamnya, kita matengin dulu, baru kita bumbuin madu di terakhir. Sekarang kita akan siapin api. Jadi aku udah kumpulin. Ada batu-batu bekas bangunan dan beberapa kayu kering. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin api di open fire, kalian harus punya ini tinder, bukan aplikasi ya, tapi emang aplikasi Tinder diambil dari kata tinder ini, yang adalah kayak serabut-serabut yang bisa menangkap api dengan mudah. Jadi awalnya kalian bakar dulu tindernya. Gunanya batu-batu ini supaya abunya dan apinya nggak kemana-mana. Kalau bisa bikin kayak gini dekat sumber air ya. Baru kita masukin kayu-kayuan. Ini kayu aku ambil dari belakang rumah, jadi gampang banget nyari kayu bakar buat aku. Nggak usah pakai arang, pakai kayu-kayu bekas kayak gini juga oke. Keunggulan masak pakai open fire, pakai kayu bakar adalah dia nanti dagingnya akan bau smoky gitu, yang bikin jadi kayak sedap banget, bagus banget buat ikan. Karena ikan kan ada amis, ayam juga ada amisnya. Aroma-aroma smoke-nya itu bikin amis tuh hilang. Kita nggak mau masak di api yang masih membara, jadi kita mau apinya nanti agak kecil dulu. Asapnya udah lumayan hilang, baru kita akan taruh di atasnya. Ini kenapa berasap? Karena dia bahannya masih agak basah ya, karena habis kena hujan, jadi dia keluar asapnya. Kalau bisa cari yang bener-bener kayu yang kering banget. Ini kalau nggak ada serabut-serabut tindernya ini, apinya susah nyala. Makanya kalian pakai minyak tanah. Cuman kalau masak pakai minyak tanah, nanti bau makanannya tuh minyak tanah banget. Nah, masak kayak gini agak lama ya, jadi butuh waktu sekitar 40 menit sampai sejam. Aku emang sengaja bikin ini karena aku suka bakar-bakar ikan. Bakarnya pakai arang, pakai kayu gitu ya, bukan bakar pakai kompor. Tapi kalau kepepet bakar pakai kompor gak apa-apa. Cuma yang kayak gini nih lebih natural, lebih mantep baunya. Wah, anginnya lagi kenceng banget nih meniup, jadi asapnya langsung keluar. Wah, ini udah mulai membesar. Nah, ini enaknya sambil nungguin kayak gini kita masak scramble egg. Karena kalau apinya gede, kita masak pakai panci seru banget. Si minyak kelapa. Biar mantap. Jadi aku punya ini ada telur. Telurnya telur putih sambil nunggu. Karena kalau apinya masih nyala-nyala banget gini, dia nggak bisa dipakai buat bakar ayam. Nanti ayamnya gosong di luar, di dalamnya masih mentah. Kayak minyak kelapa juga. Telurnya, kayunya udah mulai jadi arang ya. Udah mulai jadi arang, nanti kalau udah ada baranya baru kita bisa taruh ayam kita. Yoi. Scramble egg putih, kasih salt and pepper. Ini kalau kalian berkemah di pantai dimanapun. Ini masak begini tapi seru juga. Seru ya? Seru juga. Salt pepper masuk. Aku kalau sarapan guys sukanya makan telur putih. Nah, kuningnya tuh bisa dibikin kue. Kadang 1-2 aku kasih anjingku. Ini ada kali 10 telur putih. Jadinya segini. Oke, telur putihnya udah jadi nih. Ini kayaknya udah hampir siap buat kita bakar. Mau cobain dulu nih telur dari open fire. Top banget. Nice. Kalau bikin arang ini harus sabar guys, agak lama dia. Wah, ini bisa kita masak steak sapi nih. Aku sebenarnya dari pagi belum makan. Nah, ini udah jam 3 sore. Aku nungguin bikin konten tuh karena tunggu mataharinya nggak terlalu keras. Ngemil dulu sambil nungguin arang. 1
eternity later. Aku punya ini namanya jepitan, kita jejerin yang rapi, skin side down. Kita mau keluarin lemak ayamnya yang ada di kulitnya. Itu lagi. Oke, pastikan kalau dibalik nggak jatuh dengan cara yang belum ketutup. Nih, dirapet-rapetin lagi. Mantap. Bodoh. Hey, that's pretty good. Aku udah siapin nih, ada kuas. Ya, kuas buat makanan, tapi ini sebenarnya kuas yang bukan buat makanan sih. Ini ada madu, ini ada margarin cair, kita campur. Nah, ini nanti kita olesin di saat ayamnya udah setengah mateng, ya. Oke. Sekali lagi, kalau misalkan oles bumbu, bisa aja ditaruh di awal, dicampur, dimarinate, langsung dibakar. Cuman hasilnya akan lebih gosong. Jadi, semua yang rasanya manis, kecap manis, madu, baiknya ditaruh di pertengahan ke akhir, karena gosongnya nanti nggak terlalu parah. Jadi dalamnya udah matang tapi kulitnya nggak terlalu hitam. Nah, itu tujuannya dia diolesin di tengah-tengah perjalanan. Awalnya dia pakai dry rub dulu atau bumbu-bumbu bubuk yang kering supaya dia nggak terlalu basah. Karena kalau ayamnya basah dikasih minyak, netes-netes, marinate-nya basah, dia akan gampang gosong. Itulah kenapa kita pakai dry rub. Yang di situ apinya masih membara banget soalnya. Ini asap-asapnya itu akan bikin ayamnya jadi bener-bener wangi, ngilangin amis ayam. Ini kan yang masih nyala apinya nih, jangan deket-deket sama ayamnya. Kita pakai yang apinya udah agak mati biar ayamnya nggak gosong. Tuh kan masih nyala nih. Yang udah jadi arang kan yang ini. Oke, ini akan aku bolak-balik sampai sekitar 40 menit baru kita bisa makan. Lihat tuh udah dapet matang-matangnya, burnt-burntnya udah kelihatan. Kalian lihat guys, itu ada minyak netes-netes, padahal nggak dikasih minyak. Itu adalah lemak dari ayamnya yang lagi kerender, yang lagi kemasak dan membuat ayamnya jadi juicy karena kita masaknya skin side down duluan. Terus sering-sering dibolak-balik supaya nggak terlalu gosong. Bolak-balik terus, terutama kenain bagian yang masih mentah di api yang agak besar nih. Oke, ini masih agak mentah nih, yang ini masih keluar darah-darahnya. Sampai dia agak matang baru kita kasih mentega. Hari ini anginnya bener-bener lagi super banget. Ini kayak udah nggak perlu dikipasin supaya apinya gede. Dia udah ketiup. Dia warnanya harus coklat gini, kebakar gini ya, baru dalamnya matang. Kalau kalian nggak dapetin warna yang kayak gini, dalamnya dipastikan pasti masih mentah. Jadi bener-bener harus kayak brown gold charcoal, agak kehitam-hitaman, itu artinya dalamnya udah kemasak. Luar akan selalu lebih gosong, lebih matang daripada dalamnya. Tapi kan kita mau cook all the way through. Oke, sekarang adalah waktu yang tepat untuk naruh lapisan madu dan mentega. Ini yang bikin nanti jadi gurih-gurih manis sedap. Oke, jangan pelit-pelit nih. Harus agak sedikit merata dan harus beberapa kali ya wanginya. Buset, itu suara yang jahat. Mantep banget nih baunya guys, bener-bener spektakuler. Aku udah gak sabar pengen nyobain, cuma masih belum matang 100%. Waktu udah berjalan sekitar 40 menit. Harusnya dia udah lumayan matang, cuma ayam dia nggak boleh setengah matang sedikit pun. Jadi harus matang bener-bener 1000%. Tapi kalau daging sapi dia boleh setengah matang karena dia nggak punya virus yang terlalu mematikan atau bakteri yang terlalu mematikan seperti ayam. Ayam tuh bener-bener gawat banget bakterinya, jadi bener-bener harus matang banget, nget-nget. Jadi aku akan nambah sekitar 15 menit lagi sambil aku bolak-balik kayak gini. Tuh kan, di saat dikasih madu dia item-itemnya tuh lebih cepet keluarnya, karena madu itu dia kayak mengandung semacam kayak gula juga yang bikin jadi caramelize. Nah, caramelize itu proses dimana gula dibakar menjadi karamel, dan itu kalau beda berapa detik aja, kelamaan dikit dia langsung gosong. Apinya harus kita atur, kita taruh api yang besar di ayam yang belum terlalu gosong. Oke, lihat ini adalah piring bekas kita tadi naruh madu. Kalian sekarang tuang jeruk nipis kayak gini, terakhir banget, karena jeruk nipis itu kalau misalkan dimasak atau dibakar terlalu lama dia jadi pahit. Ini untuk finishing touch. Jeruk nipis, keluarin airnya sama sisa-sisa madu dan mentega ini.
Kita oles di atasnya. Jeruk nipis terakhir banget ya di saat udah mau keluar. Oke. Arangnya juga udah mau mati, biar lebih matang lagi dalamnya, kita tinggalin aja di situ. Dia akan memasak dengan residual heat atau panas sisaan dari arang yang udah mati, supaya dia dalamnya lebih matang lagi. Ini guys, menu buka puasa kita. Ush, mantap. Ayam bakar. Ih. Nih matangnya sampai ke dalam tuh, lihat tuh. Tuh. Panas banget. Namanya jerk chicken. Masak pakai open fire. Tuh. Nih, masih panas banget nih dalamnya. Sempurna ya matangnya. Mas. Wah. Wah, mantep mas. Parah, enak banget. Asinnya dapet, manisnya dapet, gurihnya dapet, smoky-nya juga dapet banget. Terus makan pakai nasi nih. Terus dia nggak terlalu dry ya, walaupun dibakar dia tetap juicy. Kayak nasi putih. Pak, seharusnya dia resting dulu, jangan langsung dimakan. Bahkan saya lapar. Tidak tahan. Kayak kecap manis enak banget. Dalamnya nih, tuh. Waduh. Potong ya. Bah. Dan nggak terlalu gosong tuh, hitam-hitamnya sewajarnya aja karena madunya kan. Ya, kecap manis dikit. Orang Jawa suka sama kecap. Pakai kecap. Jeruknya bikin jadi seger. Oh my god. Asam, asin, gurih, manis. Kenapa ada asamnya, seger-segernya? Jeruk nipis yang terakhir. Nggak ada amis-amisnya. Berasap tuh, lihat tuh. Tuh asapnya. Kelihatan kan juicy banget dia. Dioles madunya agak berkali-kali gitu ya, 2-3 kali gitu ya, biar lebih gurih. Favorit semua orang, paha. Makan ya. Pahanya enak banget. Lembut. Lebih enak dari dada. Lebih juicy. Bagian yang gosong banget gini, aku nggak makan. Makannya dalamnya doang ya. Ini kalau jerk chicken emang resikonya ada bagian yang udah gosong banget gitu. Tinggal dipisahin aja. Cocok banget kalau dimakan pakai sambal bawang, sambal matah, sambal kecap. Thank you guys for watching this video. Video yang singkat tapi seru banget. Aku mau lanjut makan. Semoga kalian suka. Ikutin resepku. Ini dijamin enak banget. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Nonton videoku yang sebelumnya. And last but not least, keep a smile on your face and I will see you guys on the next cooking vlog. Bye. Lanjut. Gila nih.